Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum dimulai, silakan ketua kelas pimpin salam dan doa dulu ya. Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa berkepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Silakan duduk dulu ya. Sebelumnya apa kabar anak-anak? Baik ya, semoga kita selalu sehat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Tidak ada. Mungkin Pak absen aja dulu, satu persatu. Anak Agung istri, Arista, Widi, Yogi, Krishna, Linggar, kemudian Dian, Nyoman Rama, Dewi Nyoman, ya. Dana, ya. Dan Raditya Giri, ya. Pramudia, Agus Heri, Maha, Meta, Nopiani, Komang Duara, Komang Duara. Ya, sudah semua hadir ya untuk hari ini. Nah, sebelumnya perlu Pak sampaikan dulu ya, kita kan berada di lab ya, jadi tolong diperhatikan untuk kenyamanan dan keselamatan kerja ya. Di sini kan banyak listrik, banyak benda-benda elektronik, nanti tolong diperhatikan, terutama di bawah ya. Nah, itu untuk keselamatan kerjanya. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari gambar dan teks yang berbasis bitmap. Nah, sebelumnya Pak ingin menanyakan dulu. Nah, apakah anak-anak pernah tidak melihat atau membuka gambar ya? Nah, ketika gambarnya itu diperbesar, nah dia akan pecah-pecah atau terjadi kotak-kotak. Pernah tidak? Pernah ya, jadi semua pernah ya. Nah, apa kalian tahu tidak kenapa hal itu bisa terjadi? Belum tahu ya? Oke, belum tahu. Nah, jadi untuk secara umumnya kita akan mempelajari nanti gambar dan teks yang berbasis bitmap agar kita mengetahui kenapa hal tersebut bisa terjadi ya. Nah, oke, untuk kompetensi dasarnya ya bisa diperhatikan dulu. Untuk kompetensi dasar, nanti untuk pengetahuannya nanti menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Nah, kemudian keterampilannya itu menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Nah, oke, kemudian untuk tujuannya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini menentukan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Kedua, menganalisis fungsi fitur aplikasi pengolah gambar dan teks yang berbasis bitmap. Ketiga, menunjukkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Yang keempat itu mengintegrasikan fitur aplikasi pengolah gambar dan teks yang berbasis bitmap. Ya, itu dulu. Nah, oke, untuk metodenya nanti ya, metode pembelajaran kita hari ini nanti kita akan ada diskusi ya. Kemudian ada demonstrasi, mungkin Pak akan mendemonstrasikan, kemudian untuk akan ada penugasan ya, atau mengerjakan lembar kerja nanti. Oke. Nah, untuk penilaiannya sendiri nanti di pengetahuan akan ada penilaian tugas, kemudian ulangan ya, ulangan harian, kemudian ada dari keterampilan nanti akan dinilai dari proyeknya. Nah, karena Pak rasa anak-anak ya belum paham ya tentang bitmapnya ini atau masih awam lah istilahnya. Nah, silakan sekarang ambil HP-nya dulu ya, atau cek dulu di komputernya. Kalau hidup internetnya silakan dikerjakan untuk pretest ya, untuk melihat kemampuan awal anak-anak ya. Silahkan dijawab
sesuai dengan kemampuan awal kalian. Misalkan linknya ada di sini. s.id pre-bitmap. Silakan bisa pakai HP, bisa pakai di komputer kalau hidup internetnya. Langsung diketik di atas di sini. Ya, s.id gitu aja langsung. s.id pre-bitmap. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Kalau yang sudah menemukan linknya. Mana? Udah. s.id gitu aja langsung. s titik. Udah, ketemu? Ini nggak hidup internetnya. Nggak. Ya, coba. Silahkan diisi langsung. Kalau udah. Silakan diisi, tidak usah dipikirkan, ini tidak dinilai, hanya untuk penilaian awal aja. Udah, sip ya. Udah. Tolong file yang lain di close dulu. Biar nggak bocor. Taruh Pak, taruh. Apakah sudah selesai ya untuk pengerjaannya? Sudah ya. Nah, sebenarnya Pak lihat juga tidak ada masalah. Sebelumnya Pak tanya dulu, ada yang dapat 100 nggak? Coba tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan ya. Oke. Beri aplaus dah dulu ya teman-temannya. Mungkin udah pernah mungkin nyoba ya di rumahnya atau karena punya perangkat mungkin di rumah ya, karena bisa menjawab ya. Untuk yang lain nanti setelah pembelajaran ini kita juga akan melaksanakan tes lagi. Nanti semoga hasilnya lebih baik ya dari yang sekarang. Nah, selanjutnya. Nah, saya mempunyai foto di depan. Ya. Nah, kira-kira foto apa ini? Atau bisa nggak jelasin apa yang terjadi sama fotonya ini? Coba tunjuk tangan satu. Oke, dapat tunjuk ya. Dapat tunjuk aja ya. Mungkin Cisna bisa, Saka ya. Menurut saya fotonya itu berjenis bitmap ya. Ketika di zoom akan terlihat pixel-pixelnya atau gridnya. Oke.
Jadi itu adalah gambar bitmap ya. Ya beri plus dulu deh. Karena yang sudah. Nah, benar ya tadi ya dibilang ini merupakan gambar bitmap. Ya, terdiri dari pixel atau grid. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian kan belum terlalu paham juga ya. Mungkin 1-2 aja yang sudah paham. Nah, silakan kalian buka pada folder pertemuan 5 pada bahan ajar. Ya, pada bahan ajar silahkan dibaca. Ya, silakan dibaca. Sekarang kita melakukan literasi atau membaca barangkali 10-15 menit ya. Nah, nanti setelah membaca mungkin bisa lagi mengomentari atau Pak memberikan pertanyaan lagi terkait dengan bahan yang sedang dibaca. Akan dibaca dulu ya. Nanti Pak tunjuk aja nanti siapa yang akan Pak tanya terkait bacaannya ini. Nah, bacanya buat baca dulu. Jangan yang lain dulu dibuka. Bacaannya dibuka dulu. Terus dulu. Bahan ajar. Nih. Ya. Yang lain dulu. Nanti itu. Dulu. Jangan terlalu. Majuin dikit. Nggak bisa. Nah, mungkin dibaca pada bagian awalnya saja dulu ya. Mungkin sampai karakteristik, kayak contoh-contoh. Sampai contoh aplikasinya, sampai karakteristiknya.
Nah, kira-kira udah semua nggak selesai membaca? Belum? Oke, siapa yang belum? Ya, baca dah dulu. Lagi 2 menit deh. Oke, cukup ya untuk membacanya. Sekarang Pak minta ya, mungkin Kak untuk mengomentarinya kembali. Nah, tapi Pak ingin bertanya dulu. Nah, kira-kira bisa nggak kalian sebutkan untuk ininya, apa namanya, karakteristiknya daripada gambar bitmap itu seperti apa? Apa aja ciri-cirinya lah istilahnya. Siapa yang mau menyampaikan dulu? Mungkin ada 2 ciri-cirinya. Mungkin silakan dulu. Cirinya Maha ya, mau menyampaikan, silakan. Biasanya dalam bitmap itu ukuran filenya relatif besar. Ya. Bitmap itu gini, sangat dipengaruhi oleh ukuran resolusi. Kalau semakin besar resolusinya, mungkin semakin banyak hasil gambar. Oke, itu ya, benar ya. Tepuk tangan dulu deh untuk Maha. Oke, itu ya, semakin besar resolusinya, semakin besar filenya. Betul sekali. Selanjutnya, ada yang bisa ngasih contohnya nggak? Contoh aplikasi pengolah bitmap atau raster. Oke, boleh. Aditya. Contoh aplikasi pengolahan bitmap adalah Microsoft Photo Editor, Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, sama Paint. Oke, bentar ya. Beri applause deh dulu. Oke, jadi itu sudah ada sebagai yang sudah kalian baca tadi. Nah, ini ya. Nah, ini perbesaran seperti tadi. Gambarnya membesar. Oke. Nah, gambar bitmap sering disebut sebagai gambar raster ya. Jadi dia terbentuk dari grid atau kotak-kotak ya. Elemen dasar yang disebut dengan pixel. Makanya kalau kalian buka aplikasi bitmap itu ada yang namanya PX gitu ya, PX pixel itu artinya. Nah, elemen dasarnya itu adalah pixel. Oke, ini ciri-cirinya tadi sudah disampaikan. Disusun oleh pixel, sifatnya resolution dependent atau dipengaruhi resolusi, maruh besarnya pecah, blur rusak ya. Kemudian ukuran besar, nah digunakan pada gambar yang lumayan kompleks, jadi ragam. Kalau warnanya itu banyak, biasanya pakai bitmap ya. Nah, format penyimpanannya itu kayak JPEG, PNG, PSD, BMP dan lain-lain. Nah, itu ya. Nah, kalau kebalikannya bitmap apa? Vektor ya. Nah, ini dari aplikasi ini ada yang pernah dipakai? Oke, Photoshop ya, Photoshop karena paling familiar. Nah, itu Paint pernah pakai nggak? Paint. Nah, Paint kan ada di komputer yang buat gambar-gambar dulu. Ya, yang gambar-gambar biasa. Nah, foto Corel juga punya dia, X4. Kemudian yang di tengah itu GIMP, itu aplikasi open source ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke permasalahan ya. Nah, permasalahannya sekarang adalah bagaimana untuk menerapkan fitur pengolah gambar bitmap untuk membuat desain yang sederhana. Nah, kalian lihat ini gambar apa? Quotes ya. Quotes apa bahasa Indonesianya ya? Kutipan ya, kata kutipan. Nah,
Kira-kira aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat ini apa? Photoshop bisa ya. Nah, jadi, kalau secara sederhana, siapa yang mau menyampaikan cara membuatnya yang paling sederhana? Proses membuatnya. Siapa yang mau menyampaikan? Jangan. Siapa nih? Mungkin Triana ya, Gung Triana ya. Kalau membuat code yang gampang gimana? Apa aja yang diperlukan? Satu, foto ya. Yang kedua, teks. Nah, kan itu aja ya yang diperlukan. Tinggal mengeditnya, memposisikan ya. Itu ya, B+ ya dulu. Nah, sudah. Nah, ini untuk pertanyaan mendasarnya. Nah, kemudian di sini sebelum Pak kembali ke tugas ya, Pak lakukan demo dulu sedikit ya. Photoshop. Nah, ini merupakan sekarang Pak tampilkan untuk aplikasinya, aplikasi Photoshop. Oke, untuk membuat sebuah Oke, misalnya ini. Nah, misalnya kita tambahkan sebuah gambar ya. Ini kan gambar buku ya. Oke, kita lihat dulu untuk ininya, untuk bahan ajarnya. Nah, di sini sudah dijelaskan cara membuat quote ya, quote sederhana dengan menambahkan dengan mempergunakan seminimal mungkin fungsi atau fitur dari Photoshop. Oke. Ini ya. Oke. Nah, ini. Nah, yang perlu kita lakukan, kita bisa lakukan crop. Ya, crop 1x1. Nah, ini yang pertama, untuk membuat kotak kayak gini, atau kita buat sebuah kotak. Ya, sebuah kotak. Nah, sebuah new. Nah, atau kita bisa buat kotak, kemudian pindahkan filenya ke sini. Ya, itu dua cara. Tergantung permintaan ukurannya nanti. Oke. Nah, untuk teksnya, nah bisa tinggal ditambah aja. Ini seperti contohnya ini, belajar tanpa berpikir. Untuk mengecilkan pakai Ctrl D ya. Tanpa berpikir tidaklah berguna. Tapi berpikir tanpa belajar. Nah, kadang tulisan ini kan tidak jelas kan terlihat ya. Nah, kita bisa pakai
blending option di sini, tambahkan shadow, drop shadow kayak gini misalnya. Nah, misalnya kita ingin mengubah warna salah satunya misalnya kayak gini. Nah, tinggal kita blok, kemudian pilih dah warnanya. Nah, itu misalnya. Nah, itu misalnya. Nah, untuk misalnya kita ingin membuat gambarnya ini lebih apa namanya, gelap misalnya. Nah, kita bisa pakai misalnya image adjustment, misalnya curve misalnya. Nah, itu misalnya. Nah, boleh silakan dieksplor untuk fiturnya. Nah, kita tambahkan di sini IR. Nah, blending, drop. Nah, itu misalnya untuk membuat sebuah quote yang memerlukan hanya satu gambar dan satu teks saja. Nah, kalian bisa kombinasikan, misalnya tokohnya mau ditambahkan, silahkan dicari gambar tokohnya, nanti ditambahkan di sini. Ya, itu untuk demonya dulu. Nah, di sini juga disediakan tutorial ya, video, nanti bisa kalian tonton tentang cara membuat quote. Oke, selanjutnya Pak lanjutkan dengan penugasan ya. Nah, di sini kalian 4 orang. Oke, silakan dibagi kelompok ya. Kelompoknya itu satu kelompok 4 orang, mungkin satu deret ya. Satu deret ini itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 4. Nah, kita akan mengerjakan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Nah, penilaiannya nanti mampu menjawab soal, kemudian mampu membuat desain yang dijelaskan, kemudian mampu menjelaskan fungsi fitur yang digunakan dalam membuat produknya. Oke, itu untuk penugasannya. Oke, sekarang Pak buka untuk LKPD-nya dulu ya. Oke, silakan dibuka untuk LKPD ya. LKPD. Nah, nanti silakan diisi di sini nama kelompok, misalnya not kelompok 1 ya, nama kelompok 1. Terus diisi dah namanya di sini ya. Oke. Nah, di sini ada soal. Untuk soal silakan dijawab langsung. Nah, untuk gambar silakan dibuat di Photoshop, kirim ke ekspor JPEG, kemudian paste di sini ya. Itu untuk soalnya. Silakan dibuat dulu ya, dibagi tugasnya. Ada yang mungkin membuat desain, ada yang fokus membuat jawaban. Mungkin jawabannya dibagi satu-satu. Silakan ya, terserah kelompok kalian. Oke, silakan dikerjakan ya. Mungkin soalnya kan banyak juga, dibagi mungkin satu orang satu soal. Oke, sebelumnya Pak persilakan untuk memberikan pertanyaan dulu ya terkait dengan yang akan dikerjakan. Ada pertanyaan nggak dulu? Boleh? Tanyakan dulu. Coba ya, tunjuk tangannya dulu ya. Kan nomor 4 disuruh buat desain foto. Ah. Keempat ini berbeda apa satu aja?
Oke, untuk quote-nya ini kan berkelompok, cukup satu aja. Ya, satu aja. Kemudian di bawahnya dijelaskan ya. Apa namanya? Fitur apa saja yang dipakai nanti. Yang nomor 5. Selain itu ada pertanyaan nggak lagi? Ya. Kalau untuk quote itu apa boleh berbahasa Inggris? Oh, boleh sekali ya. Bahasa Inggris. Silakan bekerja dengan timnya ya. Tidak ada yang kerja sendiri. Kerja, bagi tugasnya, tidak ada yang nganggur. Kalau diperlukan hanya mungkin 2 komputer ya 2 aja pakai gitu. Dah, sip. Sip. Pakai ide. Yap. Karena dia tuh anak yang kok terus tapi kenapa jadi profesi Dina konsepnya gimana? Nabi, cinta itu seperti kamera, jika sudah fokus sama satu orang maka yang lain akan ngeblur. Anjay. Iki sindek. Walau Genji. Wih kena Sony pecah ngekip nah. Pada. Au. Duduk aja bawa tempat duduknya. Duduk bawa tempat duduknya. Atau bagi tugasnya, kamu ngerjain nomor berapa gitu nah biar nggak saling nunggu gini. Kerja kan nomor Berapa pakai KPD ya, Pak? satu aja. Sudah semua selesai. Oh iya. Nah dijelaskan nah itu kan dijelaskan. Nih sebutkan dan jelaskan. Apa? Apa aja yang dipakai? Misalnya move tool. Di bahan ajar kan udah ada juga ininya. Pak, kamu dapat kerjain apa? Yang nomor 3. Ya. Rectangle Mac. Siapa punya code-nya? Nama kamu gitu? Apa? Siapa yang punya code-nya? Kutipannya?
Oh, di sininya nama yang itu. Ya, nama yang punya kutipan. Apa Ben? Hah? Ada pergi. Oh. Baca betul tuh. Tolong jadi tambahin teks. Besik tuh kan? Iya kan boleh ya. Kan tulnya ini dia boleh pakai. Satu udah, ya. Nanti isi jelasin tuh Pak, apa Kan kita bilang. iya, jelasin. Di bahan ajar kan udah ada. Ini satu, apalagi ini satu. Apalagi teks. Ini paling isi dulu. Apalagi Zoom juga pakai kan? Oh iya, zoom yang pakai persaring gitu tadi. Hmm. Zoom. Itu teks sekarang. Kata-kata satu ini. Tuh nenek pandang nih. Tuh. Apa nomor lengkap? Pak, boleh nama apa harus nama lengkap? Nama siapa nih? Nama kamu? Cari nah kutipan yang benar-benar. Kutipan di internet ya. Kutipan yang orang terkenal. Yang rekod nih. Ya, stop dulu. Stop dulu. Tes. Yang mana? Ya, rectangle marquee. Segi 4 tuh kan. Dari bentuknya udah bisa lihat. Itu aja di copy. Rectangle marquee digunakan untuk nah dikasih nomor 1, 2 gitu ya. Oke, cinta. Hah? Beneran gitu kata-katanya? Enggak, belum Pak. Ya. Ganti konsep. Oh, banyak apa ya? What? Nah banyak ya gininya. Oh, quote-quote tuh. Quote-quote yang bagus lah. Boleh bahasa Indonesia. Semua orang jenis. Delete. Tapi. Udah gininya. Belum dibuat. Code-nya udah dibuat. Cari yang ada internetnya nah gininya, komputernya. Ini ada internetnya. Ini. Itu ada.
Kalau udah ada. Tidak usah yang terlalu rumit ya. Supaya kita dengar. Merupakan sebuah opini, bukan fakta. We are at Amsen and the fact. Ada penting. Oh, filsafat. Nah, nanti untuk tulisannya digedein dia lagi atau ya boleh lah. Biar ada poinnya fokus. Ya, masalah. Tapi harus terbaca dia. Ininya udah tugasnya. Oke, ini ya ketiga udah 1, 2. Oke, yang 5 mungkin dicicil aja apa yang udah pasti dipakai kan type tool. Di bahan ajar juga udah ada gitu ya. Oh, fungsi-fungsinya. Itu teks ada. Yang pasti dipakai kan itu ada move. Tengah kalau kalian nge-crop ya crop pakai. Nanti Albertnya hidup lagi gini. Orang Indonesia kan juga banyak ya. Kutip-kutipan buku itu kan banyak juga. Udah, kamu bantuin gini. Ya, saling mengisi. Oke, jawabannya tidak sebatas yang ada di bahan ajar aja ya, tapi bisa juga dicari di internet untuk jawab jawabannya. Aduh. Tumpuk di mana? Dia buka dia nak second. Biasa.
boleh ditambahkan. Boleh aja ditambahkan. Blending option drop shadow berarti. Blending option drop shadow. Blending. Apanya speaker dari semua yang makainya nih makainya nih Chan. Blending udah berapa ya? Udah? Yang mana? Ya Pak, tinggal copy-copy. Nggak ada internet sih. Aduh, sakit. Udah kapan kamu sakit? Udah lama. Udah ada dokter? Udah Gimana kata dokternya? Biasa aja. biasa, jadi kasih antibiotik. Ada ngeblank aja. Ngeblank kalau pakai HP. Di sana kan bisa, di sana. Nah, ada internet. Ini udah gimana caranya ngeblank? Iya. Ngeblank ya, macet lah. Ini ada komputer yang ada internetnya. Ini ada kan? Enggak, ini kan ada internetnya. Ini ada internet. Sini lah kerja. Jangan dipersulit dirinya.
Gimana? Kamu ngerjain yang mana? Dari sana. Aduh. Jangan dikit. Dah. Stop dah. Oke, oke, Pak lihat udah selesai ya semuanya ya? Sudah. Udah ya? Udah semua mengumpul kan ya? Sudah. Udah semua mengumpul. Nah, karena sudah selesai untuk membuat LKPD-nya, nah, sekarang saatnya untuk kita melaksanakan presentasi ya, presentasi dari tiap-tiap kelompok. Nah, sebelumnya Pak ingin mempersilahkan siapa kelompok yang ingin maju dulu. Bisa tunjuk tangan perwakilan kelompoknya. Oke, kelompok 4 ya. Ya, silakan deh kelompok 4 maju dulu. Mungkin Pak buka dulu untuk gininya, filenya. Oke, kelompok 4. Oke, mungkin gongnya gini. Bantu untuk gini ya. Untuk nge-scroll. Aduh. Dulu. Oke, silakan dimulai untuk presentasi kelompok 4. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igede Dana Putra, absen 18. Perkenalkan, nama saya Komang Muhammad Terasbati, absen 26. Perkenalkan, nama saya Kadek Peseri Manjok Putra, absen 24. Perkenalkan, nama saya Dr. Putra, absen 8. Di sini kami akan menunjukkan hasil kerja dari apa yang diberikan oleh guru pembimbing kami. Untuk soal nomor 1, apa kelebihan menggunakan gambar berbasis bitmap dalam membuat produk desain grafis percetakan? Kelebihannya yaitu objek gambar bitmap bisa menangkap warna dan bentuk secara alami. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh aplikasi pengolah gambar bitmap. Pertama ada Photoshop. Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader untuk perangkat lunak pengolah gambar. Yang kedua ada Corel Photopilot. Perangkat lunak buatan Corel yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek seperti ada Photoshop. Ketiga ada GIMP. GIMP dapat dimanfaatkan untuk membuat grafik dan logo, mengubah resolusi dan memotong foto, mengubah warna, menggabungkan berbagai macam gambar atau mengkonversi berbagai macam jenis bekas gambar. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, sebutkan langkah-langkah dalam menyimpan file Photoshop dengan format JPG. Setelah file terbuka, Anda pilih bentuk file. Save as, masukkan nama file, lalu dan karena kita ingin menyimpan dalam format JPG, maka ganti save as tab menjadi JPG. Tentukan di mana Anda menyimpan filenya dan jika sudah lalu klik save. Untuk nomor 4, buatlah sebuah desain quote atau kutipan dengan ukuran 800 x 800 pixel pada aplikasi Photoshop. Mungkin diperkecil. Dah lanjutkan. Ini untuk hasil
hasil code kami. Oke, mungkin dijelasin dikit code-nya mungkin. Ya, bisa dijelasin. Saya kepikiran untuk menjelaskan code. Ya, lanjutin aja. Lanjutkan saja. Oke, lanjutkan ke soal berikutnya boleh. Nah, karena kami tidak ada briefing untuk menjelaskan code kami lanjutkan untuk soal nomor 5. Jelaskan fitur atau tool apa saja yang digunakan dalam pembuatan desain code tersebut. Di sini kami menggunakan 1. Move tool untuk menggeser objek. 2. Type tool untuk menambahkan teks. 3. Blending option untuk menambahkan drop shadow pada teks. 4. Rexing tool untuk menambahkan shape persegi. Oke, silakan. Sekian presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin. Ya, lanjut. Silahkan. menggunakan transport ya transport. Coba, Kami menggunakan transform, tapi untuk jawab nomor 5 kami lupa mengisinya. Apa fungsi dari transport? Fungsi dari transform untuk memperbesar atau memperkecil objek. Ada pertanyaan lain? Mungkin kelompok yang lain boleh menambahkan, mau nanya lagi. Atau mau mengkritik, memberi saran, boleh sih. Pada nomor 5, sepertinya kalian lupa untuk menambahkan fill tool-nya, fill tool get paint bucket untuk mengisi warna hitam. Oke, mungkin ditanggapi. Warna hitam dalam single tool-nya itu. Atau bisa dijelaskan, kalian buat kotak itemnya pakai apa? Pakai kotak hitam itu pakai rectangle tools. Terus kami kurangin opacity-nya menjadi 80%. Ya. Oh ya, berarti memang kotak hitam dia buat berarti. Ya. Tidak di paint sama dia. Tidak isi paint. Oke, mungkin ya. Bagus ya. Jadi biar lebih jelas cara pembuatnya. Oke, mungkin itu cukup ya pertanyaannya ya. Mungkin bisa ditutup kelompok 4 ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tingkah yang kurang berkenan dari kami. Kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi. Om. Ya, berikan aplaus ya. Oke, dari penampilan kelompok 4 sudah bagus ya sebenarnya ya. Tapi mungkin belum menjelaskan ini ya tadi ya, quote-nya itu tadi ya. Kenapa kalian milih quote-nya itu? Memang sih tidak ada di pertanyaan ya, cuma lebih bagus untuk dijelaskan. Nah, selanjutnya itu ada di soal nomor 1, itu kan keuntungannya atau kelebihan menggunakan gambar bitmap masih hanya satu saja ya dibuat ya. Mungkin seharusnya kan kelebihannya itu ada beberapa ya. Mungkin perlu ditambahkan lagi untuk yang soal yang lain udah. Kemudian untuk fiturnya itu bisa dijelaskan juga ya. Rectangle tool menambahkan shape persegi. Nah, untuk mencegah kebingungan tadi kayak temannya persepsi yang berbeda bisa ditambahkan pada bagian ini, pada bagian di bawah kotak itu, misalnya ya, biar tidak terjadi kekeliruan. Nah, itu ya untuk kelompok 4.
Nah, selanjutnya kelompok selanjutnya yang ingin maju siapa? Yuk, bukti tangan satu. Oke, kelompok satu ya, mau maju ya, silakan. Mungkin Pak cari filenya dulu. Kelompok satu. Sini cukup, aduh. Oke, tolong untuk yang lain silakan diperhatikan dulu ya, HP-nya ditaruh dulu. Taruh HP-nya dulu. Oke, yang ingin bertanya nanti diperhatikan juga. Oke, silakan kelompok satu dimulai. Tangan jali. Swastiastu. Baik, berdiri kami di sini, kami akan mempresentasikan tugas yang sudah kami buat. Tugas tersebut adalah kegiatan praktik menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap. Baik, soal. Soal yang pertama, apa kelebihan menggunakan gambar berbasis bitmap dalam membuat produk desain grafis percetakan? Jawabannya adalah cocok untuk pembuatan gambar dengan warna yang kompleks, gradasi warna nyata yang enak dipandang, dan juga mampu menyimpan gambar dengan format JPG, JPEG, BMP, TIFF, PCK, dan PNG. Yang selanjutnya ada cocok dipakai untuk gambar-gambar dengan efek bayangan atau shading yang halus. Dan yang terakhir ada dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai keinginan. Dan selanjutnya soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan beberapa contoh aplikasi pengolah gambar bitmap. Pertama ada Microsoft Photo Editor, aplikasi manipulasi gambar untuk Windows 97 XP. Program ini telah digantikan oleh Microsoft Office Feature Manager. Walaupun beberapa fitur Mungkin bisa didekatkan, nggak apa-apa. Soal yang kedua, sebutkan jelaskan beberapa contoh aplikasi pengolah gambar bitmap. Yang pertama ada Microsoft Photo Editor atau Microsoft Office Feature Manager, aplikasi manipulasi gambar untuk Windows 97 XP. Program ini telah digantikan oleh Microsoft Office Feature Manager, walaupun beberapa fitur Photo Editor tidak terdapat dalam Feature Manager. Yang kedua ada Adobe Photoshop, perangkat lunak citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini dapat digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader untuk perangkat lunak pengolah gambar. Yang ketiga ada Corel Photo Paint, perangkat lunak buatan Corel yang dikhususkan untuk pengeditan foto, gambar, dan pembuatan efek seperti Adobe Photoshop. Terakhir ada Paint, fasilitas yang disediakan Windows untuk pengolahan gambar. Oke, baik. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Sebutkan langkah-langkah dalam menyimpan file Photoshop dengan format JPG. Untuk yang menjelaskan, silakan. Jawaban, hasil editan kita dapat disimpan dengan cara mudah, yaitu pilih menu file, save atau save as jika file tersebut sudah tersimpan sebelumnya, atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl S atau Ctrl Shift dan S. Lalu pilih save in, pilih target tempat penyimpanan file kita agar mudah untuk dicari. Yang kedua, file name, beri nama file sesuai keinginan kita. Format, nah di sini kita diberikan banyak pilihan format. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan banyak format file yang dapat kita pilih, yaitu sebagai JPEG. Baik, untuk soal nomor 4, buatlah desain quote atau kutipan dengan ukuran 800 x 800 pixel pada aplikasi Photoshop. Dan untuk quote-nya bisa kalian lihat. Mungkin dijelaskan dikit quote-nya boleh. Untuk quote-nya ini adalah dari Kaisar Romawi dan merupakan salah satu orang yang paling kuat pada zamannya, yaitu Marcus Aurelius. Dan quote-nya itu adalah, "Everything we hear is an opinion, not a fact.
and everything we see is in perspective, not the truth. Dan bahasa Indonesianya adalah semua yang kita dengar merupakan sebuah opini, bukan fakta, dan semua yang kita lihat merupakan sebuah perspektif, bukan kebenaran. Ya, lanjutkan gini di bawahnya. Dan selanjutnya ada soal nomor 5. Jelaskan fitur atau tool apa saja yang digunakan dalam pembuatan desain quote tersebut. Untuk yang menjelaskan, siapa silakan. Jawabannya yaitu betul. Fungsinya untuk menggunakan objek baik itu berupa teks maupun gambar. Yang kedua, page selection tools berfungsi untuk memilih objek teks. Yang ketiga, circle rectangular tools berfungsi untuk membuat objek kotak, tekan shift dan drag mouse untuk membuat objek tersebut. Yang keempat, horizontal tools berfungsi untuk membuat objek teks dengan arah horizontal. Yang kelima, zoom tool berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil bagian gambar dalam dokumen kerja. Yang keenam, drop shadow adalah membuat bayangan di luar gambar, sedangkan inner shadow di dalam gambar. Yang ketujuh, fitur paragraf adalah sebuah fitur untuk mengatur mengangkat sebuah objek, contohnya seperti teks. Baik, sekian itu saja presentasi dari kami. Sebelum kami menutup, apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin tambahan? Silakan bertanya ya. Silakan mungkin dari kelompok 2 ya, bisa ngasih pertanyaan mungkin atau saran. Atau yang mungkin kurang dari code-nya dari soal 1 2 3 4 5 boleh ditambahkan. Atau pertanyaan boleh, gimana buatnya, gimana gininya. Itu dari kelompok yang lain ada? Tanggapan dulu. Boleh. Oke, boleh Dana deh. Izin bertanya, untuk background dari quotes-nya itu apa namanya, gambar patung ya itu? Iya. Ya, untuk gambar patung sama background hitam tuh ya jadi satu apa beda? Itu memang udah satu. Oh, udah satu langsung. Dan orang patungnya itu adalah Marcus Aurelius. Ya, terima kasih. Oke, ya. Nah, yang lainnya ada lagi nggak? Nambahkan atau bertanya boleh. Oke, boleh. Ya. Apa kalian bisa kepikiran ngambil quotes dari Marcus Aurelius? Alasan kami memilih quote ini adalah karena quote ini sangat-sangat relate dengan apa yang terjadi di sekitar kita, di mana setiap orang tidak melihat dari perspektif yang berbeda dan langsung menyatakan apapun yang mereka lihat adalah sebuah kebenaran. Oke, beri plus dah dulu ya. Bagus ya. Oke, ini stoik kan ya? Stoik. Oke, ya stoik. Ya, saya baca juga. Ya, bukunya Filosofi Teras ya. Ya, saya baca juga. Mungkin udah cukup. Silakan ditutup. Baik, terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi kami. Bila ada salah kata lainnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Ya, sekali lagi beri aplaus ya. Oke, untuk kelompok 1 udah bagus ya, untuk presentasinya udah lengkap jawabannya. Nah, di sini untuk gininya sedikit, untuk quote-nya sedikit. Nah, di sana perlu diperhatikan juga untuk margin ya, margin di teks terutama ya.
Jangan sampai mepet ke pinggir. Ya. Oke. Kemudian kalau rasionya perlu dipikirkan juga ini putih soalnya. Kalau rasionya 1:1 permintaan soalnya kan rasionya 1:1 atau 800, mungkin warnanya perlu diperhatikan ya, biar tidak terlihat dia 3:2. Terlihat 4:3. Ya, itu. Jadi untuk semua kelompok sudah presentasi ya dengan baik ya, bisa Pak simpulkan untuk kegiatan presentasi sudah berjalan dengan baik. Kelompok lain sudah aktif bertanya juga. Nah, sehingga bisa saling sharing tentang permasalahan ataupun pengetahuan baru yang ada di kelompok lain ya. Itu untuk presentasi kelompoknya. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, kesimpulan ya. Nah, ada nggak anak yang mau memberikan kesimpulan? Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kita belajar apa sih sebenarnya? Mungkin dicek di LKPD-nya kita belajar apa sih dari tadi. Bisa disimpulkan. Apa bisa? Oke, Pak pilih aja kalau gitu ya. Bisa ya? Mungkin Widi deh, Widi. Oke, Widi. Bisa berdiri, mungkin berdiri. Tuh, yang lain diperhatikan. Mungkin disampaikan apa yang kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran ini adalah kita lebih mengetahui tentang bitmap dan aplikasi yang digunakan untuk bitmap tersebut. Oke, sudah? Oke, silakan duduk. Berikan aplaus dulu ya. Oke, itu dari Widi. Ada mau kasih tambahan kesimpulannya? Sudah ya, sepertinya ya. Sudah cukup ya. Nah, jadi benar ya disampaikan tadi, kita lebih paham tentang gambar bitmap ya. Kemudian menggunakan aplikasi pengolah gambar bitmap itu adalah kita pakai apa tadi? Photoshop. Kemudian kita mengetahui fungsi fiturnya ya, fungsi fitur. Nah, kemudian kita juga membuat salah satu jenis desain atau produk desain. Itu kita buat tadi apa? Ya, membuat code yang sederhana. Oke, dari kegiatan tadi. Nah, dari kegiatan tadi, dari kegiatan tadi tentunya anak-anak sudah memiliki pengalaman baru ya, pengetahuan baru terkait dengan gambar bitmap dan fitur aplikasi pengolah bitmap. Nah, sekarang kita akan mengadakan post test atau evaluasi kembali terkait dengan gambar bitmap. Silakan dibuka HP-nya atau komputer kalau ada hidup internetnya. Silakan dibuka pada link berikut ya, s.id post bitmap 1 ya. Nah, semoga hasilnya sekarang lebih baik ya daripada hasil sebelumnya. Udah, bisa?
Udah kelihatan? Udah. Udah? Cukup? Ya, nih suruh isi apa namanya? Oke, udah selesai ya semuanya? Udah ya. Oke, mungkin Pak nanya ada dulu. Ada yang dapat 100 nggak? Oke. Ya, tepuk tangan dulu ya. Udah. Oke, sepertinya sudah ada peningkatan ya daripada sebelumnya karena sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya adalah melaksanakan refleksi ya. Silakan dibuka HP-nya lagi. HP-nya lagi, silakan diisi untuk refleksi dan suplai pembelajaran. Bagaimana apa yang kalian kuasai dalam pembelajaran hari ini, kemudian apa yang kalian masih bingung. Ya. Refleksi ya. P5. Apa? Emailnya ada, isi aja. Iya, nggak apa-apa. Info aja ya. Ya penting saja. Ya ini. Oke, untuk survei silakan diisi dengan perasaan kalian ya. Dengan yang menggambarkan perasaan kalian. Jangan dijawab tidak ada. Pasti ada yang masih belum terlalu paham. Jangan ada tidak ada. Sekiranya ya yang belum paham lah. Mungkin beberapa fungsi yang belum kalian pakai dan kalian belum paham. Beberapa fitur yang mungkin ada tapi kalian pengen pakai tapi kalian masih bingung caranya pakai.
Nah, nanti ini berguna ketika di pembelajaran berikutnya ya. Jadi bisa Pak lihat apa yang belum dipahami sebenarnya. Boleh blending. Apakah yang masih membingungkan? Isi sesuai dengan ininya ya, keadaan kalian. Aduh. Oke, sudah ya? Ada yang belum? Silakan diisi dulu, lagi 2 menit deh. Oke, sambil nunggu yang lain yang sudah bisa nggak menyampaikan satu orang apa yang paling disukai, apa yang paling dikuasai ya. Kemudian apa yang masih membingungkan, apa yang kurang dikuasai dan yang masih membingungkan. Mungkin Nopi ya, Nopi bisa menyampaikan dulu apa yang dikuasai. Yang saya kuasai dari pembelajaran hari ini adalah saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan Photoshop dan beberapa fitur aplikasi untuk dalam Bitman. Oh, dalam Bitman. Kemudian yang belum dikuasai apa kira-kira? Yang masih belum dikuasai itu cara menggunakan blending option dan beberapa tool dalam Photoshop. Oke, yang terakhir itu yang masih bingung, yang masih membingungkan. Masih bingung tuh sama yang paling bingung itu blending option. Oke, ya, blending optionnya ya, karena banyak di dalamnya ya toolsnya. Oke, berikan applause deh dulu buat Nopi ya, karena sudah bisa memberikan refleksi. Nah, yang lain tentunya berbeda-beda. Tentunya semua sudah selesai ya untuk membuat refleksi. Nah, untuk hari ini
Pak simpulkan atau Pak review kembali adalah kita mempelajari tentang gambar bitmap ya secara umum, kemudian fungsi dari gambar bitmap untuk membuat suatu produk ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan menggunakan fitur aplikasi pengolah gambar bitmap untuk membuat sebuah desain pada pertemuan berikutnya. Desainnya mungkin seperti desain ucapan atau yang lainnya ya, yang biasa kita gunakan di sosial media misalnya ya. Oke, itu aja. Sebelum Pak tutup, ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Semuanya sudah jelas. Nah, semoga kita selalu mendapatkan kesehatan ya, keselamatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran berikutnya ya. Nah, mungkin ketua kelas bisa ditutup ya dengan salam dan doa. Pada salam. Parama Sandi. Om Santi 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 Om. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa kembali menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ini silakan kembali ke kelas ya. Selamat siang ya.